Ya, mata kuliah kita ini namanya statistik inferensi. Nah, inferensi berarti statistik yang artinya menerjemahkan atau mengartikan. Tujuan dari semua statistik inferensi itu tujuannya adalah mengambil keputusan. Nah, jadi data-data diterjemahkan, dilihat apa sebaiknya keputusan. Statistik inferensi itu kita lihat. Pertama, dia muncul dengan adanya uji data namanya ya. Uji data ini pertama ada dia yang kita pelajarin ini. Nah, ini namanya normalitas dan homogenitas. Nah, kenapa masuk duluan normalitas? Jadi data yang normal ialah data yang menyebar di sepanjang ini bahasa bodoh-bodohnya ya, bahasa sehari-hari, di sepanjang garis tengah di garis potongan sumbu X dan Y. Nah, umpamanya begini. Kalau ini sumbu Y, ini sumbu X, diambil garis tengah. Dia terletak di sini datanya itu tidak jauh-jauh. Nah, ini di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau kita gambarkan dengan kurva, dia kurvanya harus gambarnya seperti ini. Nah, ya, dia lengkung seperti berbentuk lonceng. Atau bahasa Inggrisnya bell. Ya, kenapa perlu belajar ini? Karena ya kita mesti tahu dalam statistik inferensi, ini dia nanti terbagi dua. Satu statistik parametrik, satu lagi dia statistik non parametrik. Nah, supaya masuk kategori mana yang kita pelajari, supaya dia dibilang parametrik, parameter berarti kira-kira dapat dihitung. Nah, ini harus nomor satu syaratnya adalah data terdistribusi dengan normal. Nah, itu dia salah satu syaratnya. Makanya kita harus menghitung dahulu normal atau tidak datanya. Kalau dia normal, masuk ke parametrik. Kalau tidak normal, berarti dia masuk ke non parametrik. Nah, balik ke yang kita pelajari. Ini ada kemarin saya share video mengenai uji Liliford dengan Excel. Nah, di uji Liliford ini ya mesti kita ketahui bahwa biasanya dia untuk ukuran sampel relatif kecil di bawah 30. Parameternya juga tidak diketahui ya. Terus ada dia data berskala interval dan rasio. Datanya acak, 2 independen. Nah, satu lagi. Nah, kita lihat ya, dalam membuat, ya sebelum kita menguji, uji semua dalam statistika inferensi, ya, stat infer, ya, kan tujuan akhirnya itu membuat keputusan. Nah, kalau dia membuat keputusan, prosesnya adalah seperti ini. Permasalahan. Apa permasalahan? Kedua, baru dijawab. Dibuatlah apa jawabannya. Kita buatlah hipotesis. Hipotesis ini ialah dugaan jawaban sementara. Nah, sementara artinya berarti belum tentu benar. Dalam hipotesis ya, itu selalu ada dua, H0 dan H1. Nah, H0 adalah sering dipakai sebagai dia ini disebut dengan hipotesis awal.
hipotesis awal. Nah, kalau dia H1 itu disebut hipotesis alternatif. Nah, jadi ada masalah, kita coba jawab, buat dugaan dulu. Nah, dugaan itu selalu yang H0 dulu kita lihat. Bagaimana membuat dugaan? Dugaan biasanya dibuat berdasarkan satu, adanya teori. Nah, teori yang mendukung yang kita ketahui. Nah, atau adanya pengalaman empiris, pengalaman berdasarkan pengalaman. Oh, ini nih jawabannya. Nah, seperti itu. Nah, balik kita ke yang tadi. Di sini dikatakannya. Nah, ada kalau dia berarti H0, kita bilang data berdistribusi dengan normal. H alternatif, data tidak berdistribusi dengan normal. Nah, itulah dugaan jawaban. Apapun itu soalnya nanti kita lihat. Nah, kita masuk ke sebelumnya lagi. Nah, setelah ada ini, nah, ujinya namanya uji L karena Liliford. Nah, dihitung dan ini sangat lama. Kalau kalian sudah mempraktekkannya, nah ini datang saya bikin dengan cara Excel ya, ini lama sekali karena kita hitung dengan satu-satu. Nah, ini tak coba nanti kalian praktekkan yang saya buat nih ya. Ini bisa. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua ada saya share kemarin uji Shapiro-Wilk. Nah, ini dia. Uji setelah tadi kita belajar uji normalitas. Nah, kita lihat uji Shapiro-Wilk. Ini dia saya lakukan dengan metode ya SPSS, menggunakan dengan SPSS ya. Ini SPSS-nya bisa kalian ikuti. Ini data-datanya saya masukkan ke SPSS. Nah, bisa bandingkan nanti betapa jauh cepatnya dengan SPSS dibanding dengan kita lakukan Microsoft Excel. Nah, ya, coba kita lihat. Nah, untuk yang ini ya, coba kita bandingkan. Di sini saya butuh waktu, nih saya ketik ini ya. Saya apakan dia hanya sekitar 11,08. Nah, coba kita bandingkan dengan yang ini. Ini saya butuh waktu mengerjakan Excel ini sekitar 24 menit. Ini di paling bawah ini ada waktunya. Nah, betapa di sini bisa kita lihat dengan adanya bantuan SPSS, statistik inferensi jauh lebih mudah. Nah, yang ketiga saya share semalam itu adalah mengenai masih uji normalitas, ada namanya uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini dia. Ya, kita lihat. Nah, kalau bedanya ya uji Kolmogorov-Smirnov, jadi ada banyak uji normalitas ini. Ada dengan, jadi yang udah kita pelajari tuh ada 3. Uji Liliford, uji Shapiro-Wilk. Jadi nama-nama uji ini biasa di dalam statistik itu nama penemu ujinya. Ini berarti 2 orang. Si Kolmogorov sama si Smirnov. Kalau tadi Shapiro garis Wilk, berarti 2 orang penemu uji ini, yaitu si Shapiro, si sama Wilk. Ada lagi nanti yang udah kita pelajari tadi, uji apa tadi, Kolmogorov, Smirnov, Liliford. Nah, ini juga nama orangnya yang menemukannya. Nanti ada lagi kita ini, jadi udah 3 kita belajar uji normalitas. Nah, ini ada di sini bisa kalian ikuti ya. Ini ada saya buat langkah-langkahnya, saya praktekkan langsung. Di sini masih menggunakan Excel. Nah, Kolmogorov-Smirnov ini. Nah, ini bisa kalian lihat waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya itu 28 menit.
Nah, ya. Nah, itu kita lihat ya. Kenapa? Karena saya harus mengajarkan supaya kalian tahu bagaimana. Coba seandainya ya, seandainya saya mengerjakannya itu dengan cara manual. Cobalah kalian bayangkan. Nah, kalau saya kerjakan secara manual, mungkin menghasilkan lama sekali ya, lama sekali. Kok udah jadi rame kali kalian ini? Udah berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 12, 13, 14, 15. Kok udah jadi rame kalian, woi? Udah 15. Kapan ini nambahnya? Nah, Siti Andini kok jadi rame kali orangnya? Kemarin tuh sedikit. Oh ya. Nah, Siti kenapa kok jadi rame ini orangnya? Ini memang MB semua ini atau orang lain? Coba dulu, kalian semua ini kok jadi banyak kali? Kemarin awalnya ada 14 orang Pak, kemudian ada 2 tambahan lagi baru masuk, yaitu Grace sama Pak Fuad. Oh, jadi ini sebetulnya jadi 16 ya? Oke lah, kita lanjut lagi ya, gak apa-apa. Saya kira kemarin tuh sedikit kok jadi banyak kali sekarang. Oke. Nah, tadi sudah kita lihat ada 3 yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, kita cari lagi uji statistik normalitas yang menggunakan uji lain. Nah, sekarang ini saya pakai ChatGPT, bukan, saya pakai Gemini ya, Gemini AI. Nah, dia bilang, saya besarkan. Nah, ada uji. Nah, ini dia sedikit dia terangkan. Nah, di sini. Nah, pertama, uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Lilifore sering digunakan untuk menguji normalitas pada sampel besar, biasanya lebih dari 50. Uji Lilifore variasi dari Kolmogorov-Smirnov digunakan ketika parameter populasi, rata-rata dan standar deviasinya tidak diketahui dan diestimasi dari sampel. Uji Shapiro-Wilk ini umumnya dianggap lebih kuat dan lebih efektif, terutama untuk yang sampel kecil. Berarti N lebih kecil dari 50 atau N lebih kecil dari 100. Nah, ini udah kita pelajarin ini yang 3. Sekarang kita masuk ke yang namanya uji chi-square dan uji Zark-Bera. Nah, dan satu lagi uji Anderson-Darling ya. Ini penemu-penemunya. Ini nggak akan kita lakukan karena ini bisa dilakukan dengan SPSS. Nah, SPSS versi 30 ke atas. Nah, baru bisa dia melakukan uji Anderson-Darling ya. Sedangkan yang 2 ini chi-square dan Zark-Bera ini bisa dilakukan. Nah, kita lihat uji chi-square ini sering digunakan untuk menguji goodness of fit distribusi normal, terutama untuk data yang dikelompokkan dalam tabel frekuensi dan cocok untuk sampel besar. Uji Zark-Bera dihitung berdasarkan skewness, kemiringan, dan kurtosis atau keruncingan data supaya dapat nilai ideal yang berdistribusi normal. Nah, kita lihat dulu sekarang melakukan, ini ada dia kasih contoh di YouTube-nya. Nah, uji chi-square. Nah, seorang peneliti ya, kita lihat di sini ingin mengetahui apakah hubungan antara jenis kelamin dan minat karir pada sekelompok mahasiswa. Jadi chi-square ini juga bisa untuk dilakukan melihat independensi atau hubungan. Bisa juga melihat goodness of fit. Nah, inilah dia sebagai uji normalitas. Nah, kita kerjakan dulu. Inilah datanya. Nah, minat karir, teknik, minat seni,
Nah, ya ada 2 peminatan, laki-laki perempuan total 50-45. Nah, setelah ada data, tadi kan apa yang ingin dilihat peneliti itu? Dia ingin melihat hubungan yang signifikan. Berarti hipotesa atau dugaan awal kita bahwa H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan minat karir. HA atau H1 terdapat hubungan antara jenis kelamin dan minat karir. Nah, dia di sini dilakukannya kita menggunakan pembobotan. Ini kita ikuti aja apa maunya ya, kita coba praktekkan. Ini kita keluar dulu, kita buka SPSS. Jadi kalau SPSS saya kebetulan SPSS 25. Beda-beda ya, punya kalian berapa, wajiblah kalian beli di Pajus atau di manalah kalian bisa, atau kalian download di internet juga banyak. Enggak mesti SPSS yang canggih-canggih ya, cukup yang bisa dipakai saja pun udah paten itu ya. Kayak saya pun kadang ada yang SPSS 15, ada SPSS 20, macam-macam lah tergantung laptopnya. Kalau laptopnya RAM-nya besar ya, boleh pakai SPSS yang canggih. Kalau laptop kita biasa-biasa saja, pakailah SPSS yang rendah. Oke, kita coba ya yang tadi kita praktekkan. Pertama, input data. Nama berarti jenis kelamin, minat karir, frekuensi. Nah, kita buka di sini. Pertama, SPSS. Setiap mau menginput SPSS, pertama variabel view dulu kita ketik, baru kita masukkan di sini apa tadi pertama, kita pastekan. Oke, salah, nggak bisa. Berarti kita keluar dulu supaya jangan capek kita ngetik-ngetiknya, kita copy dulu ini. Oke, masukkan kemari, paste. Nah, ini dia sudah muncul jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan tidak ada komanya, desimalnya kita matikan. Nah, ini dia, kita bikin 0. Baru jenis kelamin tuh hanya 2, ada laki, ada perempuan. Masukkan values. Nah, 1 itu laki-laki. Nah, umpamanya boleh saja perempuan pun boleh. Laki-laki. Udah, kita add 2 perempuan. Oke, ini salah ketik ini. Alah. Nah, ini ya, perempuan. Nah, kita add. Kita oke kan. Nah, muncullah dia di sini. Oke, sekarang kita masuk ke tadi yang kedua. Nama variabel kedua minat karir. Kita copy saja Pak, jangan capek kita. Kita buka SPSS, kita pastekan. Nah, kita lihat lagi. Adakah dia di sini? Ada. Karena pilihan karir itu ada 2, 1 teknik, 2 seni. Berarti kita harus ganti valuesnya. Ini komanya juga kita buang desimalnya. Values, kita klik di sini. Cep. Nah, 1 teknik. Nah, kita add 2. Apa tadi nomor 2 ya? Lupa saya. Seni. Nah, seni kita masukkanlah. Seni. Kita add. Oke. Nah, baru berikutnya adalah frekuensi. Kita copy saja ini. Nah, kita pastekan dia. Nah, ini pun kita buang aja desimalnya. Dia tidak ada values-nya. Kita lihat lagi. Masukkan sesuai dengan tabel ringkasan. Nah, ini ya kita lihat. Nah, supaya bisa kita gampang memasukkannya, kita kecilkan dia. Ini kita geser ke kanan. SPSS kita. Nah, ini kita besarkan. Nah, klik data view. Tadi itu variabel view.
Semua menamai untuk nama variabel itu ke bagian variabel. Semua angka-angka di data view. Kita klik. Nah, ini dia udah muncul. Nah, sekarang kita lihat tadi angka-angkanya kita masukin. Nah, ini dia. Nah, jenis kelamin 1 1 1 2 2. Nah, minat karir 1 2 1 2. Frekuensi 40 10 15. Ini 40 10 15, baru terakhir 35. Nah, udah masuk semua datanya. Nah, agar SPSS dapat membaca frekuensi dengan benar, klik data wake cases by. Nah, kita data yang ini biar saya besarkan ya. Data kita escape, kita besarkan. Nah, data cot. Nah, baru wake cases by. Coba kita lihat. Nah, ini ada paling bawah kalau di SPSS saya yang nomor 25. Kita klik. Nah, baru kita lihat di sini apa tadi katanya. Wake cases by, pindahkan variabel frekuensi ke kotak frekuensi tabel. Klik OK. Nah, kita pindahkan frekuensi. Kok nggak ada wake cases by. Nah, ini dia. Kita pindahkan yang ini, klik, pindahkan panah ini. Nah, klik OK. Nah, baru kita lihat apa yang terjadi. Nah, kita lihatlah. Nah, ini dia. Kok nggak ada terjadi apapun. Nah, ya tidak ada. Nah, klik OK. Sudah kita. Nah, kita lakukan berikutnya adalah melakukan uji chi-square. Analise deskriptif statistik crosstab. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Analise deskriptif statistik crosstab. Klik. Nah, baru kita lihat. Nah, ini kita geser. Apa saja perintahnya. Nah, dia di bawah ini tadi. Kita lihat. Pindahkan salah satu kategori variabel kategori ke row, misalnya jenis kelamin, dan ke kolom berarti minat karir. Kita disuruhnya kita pindahkan. Jenis kelamin ke row, trot, dah. Minat karir, trot, dah. Nah, centang statistik katanya di sini. Centang chi-square, klik continue. Kita, ini dia statistik. Kita lihat chi-square. Baru continue. Nah, kemudian klik tombol sel pada bagian count centang observed dan expected. Bagian percentage row column. Nah, klik continue. Nah, kita masuk kemari. Kita cari yang Chels. Ini dia. Nah, kan disuruh pertama count, observe, and expected. Percentages, row, column. Continue. Nah, baru terakhir katanya di sini klik OK. Kita klik OK. Nah, kita keluar dari sini. Inilah hasilnya. Nah, saya besarkan. Nah, inilah hasilnya. Nah, jadi minat karir, teknik dan seni. Nah, oke. Nah, kita lihat apa tadi yang disuruhnya. Kita buka yang ini. Nah, interpretasi hasil. Nah, kita tengok dulu ya. Hasilnya berarti kita klik output. Nah, ini kita tutup dulu. No.
Nah, output. Nah, inilah output. Kita bandingkan layarnya, kita kecilin. Kita lihat tadi yang kok tematikan pula wak labu. Nah, ini kita lihat tadi apa namanya itu. Oh, Gemini AI. Nah, ini kita lihat. Tadi terklik pula dia. Nah, ini dia. Nah, ini tadi mana dia? Oke. Mana dia tadi itu? Ini dia chi-square. Jenis kelamin chi-square. Nah, ini dia. Kita bandingkan. Coba kita lihat ya di sini pertama. Ini yang dari Gemini. Chi-square test value DF asymptotic. Nah, DF ini artinya degree of freedom. Value nilai. Sig tingkat keyakinan asimptotnya. Oke. Person chi-square. Nah, itu yang perlu kita cari nilainya. Mana dia? Nah, person chi-square. Ini dia. Nah, ini saya turunkan dulu supaya kelihatan. Agak payah ya. Tunggu ya, saya kecilkan dulu layarnya biar. Nah, ini dia. Nah, ini saya besarkan. Nah, ini dia person chi-square. Value 25,253. DF 1, asymptot signifikan 0,00. Nah, kita bandingkan tadi dengan yang di Gemini. Nah, coba kalian lihat. Ini 25,253. Ini dia 32. Nah, berbeda kan? Makanya jangan percaya dengan apa yang disajikan oleh AI. Harus kita periksa, kita coba ya. Nah, kita lihat berikutnya ada likelihood ratio 35. Yang kita hitung likelihood ratio itu 26. Nah, baru berikutnya apa lagi? N of valid cases 100. N of valid cases 100. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Nah, jika keputusan H0 diterima atau ditolak, ini tergantung pada nilai asymptotic decided. Jika asymptotic lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Jika asymptotic lebih kecil sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Kita lihatlah barang itu. Sini dia. Nah, asymptotic. Ini dia. Exact two-sided. Oh, apa exact two-sided tadi? Oh, enggak, two-sided aja. Nah, di sini kita lihat nilainya semua itu 0,000. Berarti kita bandingkan. Kita lihat di sini. Nah, hasil hitung nilai sig hitung yang kita hitung pakai SPSS adalah 0,000. Nah, yang ditentukan nilai sig tentukan sama dengan 0,05. Jadi kalau kita buat dia ya, kita bikin dia jadi nah 0,00 tentunya lebih kecil dari 0,05, sehingga kita putuskan bahwa kalau H0, kalau nilai asymptotic yang dihitung lebih kecil sama dengan 0,005, maka H0 ditolak. Tadi sudah dikasih tahu. H0 mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara minat dan jenis kelamin.
H1 itu dikatakannya ada hubungan. Nah, minat dan JK. Nah, karena kita menolak H0 ya. Kalau H0 ditolak berarti H0 kita coret. Yang diterima adalah H1. Berarti ada hubungan antara minat dan jenis kelamin. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Keputusan H0 ditolak. Nah, karena berarti terdapat hubungan salah tadi ya, minat jenis kelamin dan minat karir. Nah, itu dia. Oke. Nah, kita coba yang lain lagi ya, melihat coba kita kecilkan dulu. Nah, cara melakukan uji normalitas dengan chi-square. Nah, kita lihat ya. Oke. Nah, sekarang gampang kali belajar ya kan, ada ChatGPT, ada. Nah, ini kita klik dulu dengan SPSS supaya jangan capek kali kita. Nah, ini kita edit, kita bikin. Nah, ini mana dia? Ini analise nilai frekuensi observasi frekuensi harapan. Nah, kita coba masuk, kita kemari. Nah, ini tadi kita lihat yang pertama tadi dengan menggunakan apa tadi itu, deskriptif, statistik, baru crosstab ya. Ya, crosstab. Nah, kita lihat dia ini jenis kelamin minat K. Nah, tadi ada disuruh kita mencentang. Bukan yang ini, yang sel. Nah, yang sel. Nah, disuruh kita menghitung count, observe, and expected. Nah, ini tadi ada disuruh kita nilai observe dan nilai yang diharapkan. Continue kan. Nah, udah kita buat, berarti sekarang kita ikuti saja yang apa disuruhnya. Nah, Farbin ke kotak. Anda akan buat dari frekuensi harapan berdasarkan Anda harus menghitung frekuensi secara manual. Expected values. Frekuensi harapan. Nah, ini kita coba dulu ya. Pertama, analise. Nah, kita kecilkan dulu layarnya supaya enak melakukannya, nggak bolak-balik. Nah, kita besarkan. Nah, ini dia. Mana dia tadi ya? Nih. Analise, kita besarkan dulu. Analise non parametrik. Nah, baru di sini apa katanya? Legacy dialog chi-square. Non parametrik. Ini legacy dialog chi-square. Hop, dah. Nah, katanya di sini pindahkan variabel kategori yang baru Anda buat. Misalnya var ke kotak test variabel list. Ini maksudnya apa? Variabel
Nah, diamati kategori data di kolom interval kelas. Oke, coba ya. Kita keluar karena dia datanya berbeda. Kita cancel dulu yang ini. Nah, ini kita buka. Kita copy datanya ini. Sub. Kita foto. Wrap. Nah, kita copy. Kita masukkan ke Gemini. Nah, kita bilang, ajari saya melakukan uji chi-square untuk normalitas data ini dengan SPSS. Nah, kita pastekan ya. Nah, udah masuk di sini datanya, kita enter. Nah, kita lihat. Nah, data. Nah, katanya pertama di sini katanya, karena data Anda sudah dalam bentuk, Anda harus membentuk SPSS bahwa frekuensi adalah bobot. Klik menu data, wake cases by frequency variable, klik OK. Tanda-tandanya di bagian bawah SPSS akan muncul teks wake on. Nah, kita periksa SPSS kita. Nah, bagian bawahnya kita lihat, kita besarkan. Berarti coba lihat bagian bawah kanan. Nah, ini dia. Ada bacaan wake on. Berarti data kita sudah berbentuk frekuensi. Wake itu kan berarti beban, bobot. Udah diberi bobot dia. Nah, berarti sudah bisa kita lakukan. Kita kecilkan layar, kita lihat, kita balik ke paling bawah. Nah, ini dia. Nah, pertama katanya kalau sudah ada seperti itu, analise. Nah, saya besarkan supaya kelihatan sama kalian. Analise non-parametric legacy dialog chi-square. Nah, kita lihat. Analise non-parametric legacy dialog chi-square. Cep. Baru. Ya. Kemudian pindahkan minat karir ke tes variabel list. Nah, minat karir, cep, tes variabel list, cep, pindah. Nah, di bawah expected values, pastikan opsi all categories equal. Nah, kita lihat expected values. Nah, all categories equal. Ini dia, sudah kita centang, udah bintik dia muncul. Nah, udah bintik dia muncul. Kalau belum kan ini dia. Nah, oke. Baru apa perintahnya lagi? Klik OK. Nah, kita lihat. Kita OK kan. Cep. Nah, inilah muncul dia. Nah, dari mana kita tahu? Nah, sekarang lihat sama kayak tadi. Lihat asymptotic sig. Ini dia hasilnya 0,317. Kita bandingkan. Signifikan aja, sig hitung. Sig hitung sama dengan 0,317. Sig ketentuan, ini KTT, sama dengan 0,05. Keputusan 0,317 lebih besar dari 0,05. Sehingga berarti kalau lebih besar keputusannya adalah, ya, berarti H0
diterima. Artinya, kalau H0 diterima, berarti minat karir tidak normal. Tidak terdistribusi dengan normal. Karena yang kita periksa hanya karir. Nah, kita lihat ya, kita lihat dengan yang diajari sama si Gemini tadi. Nah, kan hanya karir yang tidak normal. Sekarang coba seandainya kita periksa yang satu lagi, jenis kelamin. Kalau jenis kelamin nggak mungkin lah. Ya, jenis kelamin ini dia ada catatannya katanya. Nah, ini kita lihat. Nah, mana nih kok bergerak-gerak aja. Nih kita lihat catatan. Jika Anda ingin mengubah distribusi maka Anda harus menggunakan cross tab IGC square. Nah, berarti dari yang bisa diuji itu hanya minat karir ya. Oke, nah selesai sudah untuk uji chi-square. Yang terakhir kita masuk kepada uji Jark-Bera. Nah, ini dia Jark-Bera. Ini bentar aja, sedikit aja nih, weh, sabar kalian. Nah, kita lihat mana dia tadi tuh uji Jark-Bera. Si penemunya berarti si Jarkwe dan si Bera, dua orang nih. Nah, dia uji chi-square, uji Jark-Bera. Nah, kita lihat di sini input data, uji chi-square, uji Jark-Bera. Nah, di sini dikatakan uji Jark-Bera adalah didasarkan kepada nilai skewness, kemiringan kurtosis. Nah, membandingkan dengan nilai ideal. Untuk skewness itu 0, kurtosis itu 3. Jadi kalau skewness miring, kalau dia kurtosis runcing. Jadi di SPSS tidak menyediakan fitur langsung, tetapi bisa kita hitung dengan melihat standar errornya dari output SPSS. Ya, kalau manual dia menghitungnya. Nah, analyze frequencies, central tendencies. Nah, kita praktekkan yang ini. Kita keluar dulu, kita tampilkan data. Nah, ini kita geser supaya cepat. Nah, ini dia. Dengan data yang sama, kita coba tampilkan. Ya, saya besarkan. Pertama katanya analyze descriptive frequencies. Masukkan variabel yang ingin diuji ke kotak variables. Klik tombol statistik, centang mean, dispersion, standar deviasi, distribution, skewness, dan kurtosis. Continue, oke. Nah, caranya gini. Lebih gampang ini. Analyze descriptive statistik frequencies. Nah, seandainya kita yang mau kita uji adalah variabel minat karir, pindahkan. Klik statistik, klik. Untuk yang mau diambil, central tendencies, mean, dispersion. Itu ada, kita lihat ini ada dia, dispersi centang standar deviation. Ini dia. Untuk centang skewness kurtosis, continue, oke, Nah, ini hasilnya. Nah, untuk minat karir, nah kita lihat skewness ini, kurtosis ini. Nah, sekarang kita bandingkan dulu dengan yang tadi petunjuknya. Nah, ini petunjuknya bahwa ya tadi katanya, nah, nih saya besarkan.
Untuk skewness itu sama dengan 0 nilai idealnya. Kurtosis sama dengan 3. Berarti di luar dari ini tidak ideal atau tidak. Nah, kita ketik dulu di sini supaya enak kita nanti melihatnya. Skewness syaratnya sama dengan 0. Kurtosis sama dengan 3. Nah, skewness hitung. Nah, kita bikin di sini. Skewness hitung sama dengan 0,204. Dari mana kita dapat? Dari sinilah. Baru kita lihat kurtosis hitung. Kita lihat sama dengan negatif 1,99. Dari mana kita dapat? Dari sinilah. Ada bacaannya kurtosis. Inilah dia hasilnya. Kita bandingkan. Kalau skewness dia 0, ini 0,204. Nah, berarti ini mana lebih besar? 0 dengan 0,204. Nah, lebih besar berapa, woi? Mana lebih besar, woi? 0,204 atau 0? Nah, kalau 0,204 kan berarti 204 dibagi dengan 1000. Kan ada nilainya dia. Kalau 0 ya 0. Berarti mana lebih besar, woi? Mana, woi? Siapa yang menjawab? Tak ada yang mau menjawab. 0,204, Pak. Ya, jadi sudah dapat kita bahwa nilainya lebih besar. Berarti dia tidak normal. Kurtosisnya ini lebih kecil dari 3. 1,99. Berarti data tidak terdistribusi normal untuk variabel minat karir. Karena itu yang kita uji. Ya. Nah, paham. Nah, bagian terakhir ya, ini ada mengenai bagaimana kalau kita ingin metode visual. Nah, ini dia. Kita ingin melihat gambar saja. Ada dua caranya. Pertama dengan histogram, ada dengan normal Kiki plot dan PP plot. Nah, bagaimana caranya? Kita praktekkanlah. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita buka data kita ini. Ini bisa kita lakukan. Nah, coba kita lihat tadi untuk yang normal PP plot. Oh, ini enggak ada sini. Kita praktekkan aja, gampang itu. Nah, kita besarkan, saya besarkan, woi. Stop. Analise. Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini ada di sini PP plot. Nah, yang mau kita masukkan minat karir. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ya, kita masukkan, kita pilih saja, oke kan saja. Nah, ini di gambarnya dia. Nah, ini biar saya kecilkan supaya nampak. Karena dia gambarnya 2, ini kita lihat ya, ini PP plot. Nah, satu lagi kita lakukan, bentar kita coba. Ini karena datanya sedikit ya, kita analise deskriptif QQ plot. Nah, minat karir kita bikin. Nah, oke kan. Nah, muncullah gambar QQ plotnya kayak gini. Nah, seandainya ini kan karena datanya sedikit, woi. Coba kita bikin ya. Ini nah, ini kita bikin.
Oh, tunggu ya. Kita suruh dia membuat masing-masing 100. Kalau dia sekecil itu datanya tak nampak. Nah, kita bikin dulu. Kita copy. Nah, ya, kita copy ini sub. Copy. Nah, kita pastekan. Nah, pecah data ini menjadi bentuk aslinya, yaitu 100 orang responden. Nah, kita suruh dia. Nah, ya, kita tunggu. Oh. Menggunakan sintak dataset aktivitas. Oh, dia nggak mau, malas dia. Jadi tetap disuruhnya data wake on. Oke. Rubah buat data palsu untuk latihan sebanyak 40 responden. Kategori sama. Nah, ini ya, jenis kelamin, data mentahnya untuk, nah ini ya dibuatnya. Nah, ini dia. Udah 40. Nah, supaya ini macam mana caranya ekspor ke spreadsheet, kita tunggu dia diekspornya ke dalam bentuk Excel. Nah, kita tunggu ya. Nah, buka spreadsheet, kita buka. Nah, ini dia. Nah, kita ganti dia sekarang, jenis kelamin, cek kita copy sampai ke 420. Sep. Nah, klik kanan, salin, sub, masukkan ke SPSS, sub, jenis kelamin, paste, sub, sampai dia 20. Baru ambil lagi ininya, yang jenis kelamin yang 21 sampai 40, copy, salin, masukkan kemari. Nah, paste, sub, pas 40. Sekarang minat karir, kita ambil minat, copy 20, copy, salin, nah, pastekan, rap, paste. Nah, salin lagi yang 20, minat. Oke, kita copy, pastekan kemari. Nah, sub, paste, rap, pas 40, pas, cocok barang tuh. Masuk ke frekuensi, sub, mana frekuensi, minat, jenis kelamin, minat. Terus, oh, frekuensi nggak perlu lagi. Nah, ini udah ada data asli untuk 40 orang. Coba kita gambarkan Kiki plotnya. Analise Kiki plot dulu kita gambar. Kita pindahkan ini dulu. Masukkan ke minat karir. Sep. Kita oke kan. Rap. Nah, apa ini? Apa kok nggak mau? Oh, need positively. Oke, kita masuk dulu. Nah, ini kita analise deskriptif. Coba kita bikin ya. Jenis kelamin, option, continue. Oh, salah, coba ya. Nah, ini biasanya saya kalau kita ambil dari regresi biasa, jenis kelamin dan terhadap minat karir, di sini ada nanti plot muncul. Mau normal probability ya. Ini kita masukkan dia kemari. Ini kita masukkan kemari, maupun bentuk histogram kita lihat, kita klik, kita okekan saja.
Oh, alah. Dia tidak bisa karena ini datanya sama semua. Karena dia pakai values 1, 2, 1, 2. Makanya dia tidak mau. Nah, kita coba dulu weh. Macam mana mengakalinya supaya mau. Nah, kita ambil data kita. Nah, dengan data palsu 40 responden. Ajari melakukan uji normalitas PP plot dengan SPSS. Nah, kita lihat. Nah, kita analyze explore. Nah, klik tombol oke. Kita masukkan data itu, saya besarkan. Sub analyze descriptive explore RAP. Masukkan yang mau kita lihat, jenis minat karir umpamanya. Kita klik plot sub. Mau klik histogram, bisa klik normality plot with test, continue. Kita mau statistiknya saja di sini boleh. Plotnya mau ingin kita tampilkan, plotnya saja. Nah, oke, kita klikkan oke. Sub. Nah, inilah histogramnya. Nah, dia. Ini dia hasilnya, woi. Kenapa dia munculnya seperti ini? Karena angkanya cuma 1, 2. Nih, ini QQ plotnya. Ini QQ plot minat karir. Karena angkanya 12 saja. Nah, ya. Oke, kalau seandainya kita buat dia datanya. Ini ya. Kita buat datanya ini supaya nampak, kita ganti saja. Nah, mana tadi ini kita bikin 1 2 3 4 5 4 4 4 3 4 2 1 6 6 nggak ada karena 5 nih biasanya ya. Kita bikin dia jadi 4 4 3 5 5 4 3 2 4 sampai 20 saja. Ini kita hapus. Kita hapus data ini supaya jangan. Nah, ini sampai 20. Kita ambil yang jenis kelamin. Analyze saya besarkan. Descriptive explore. Nah, kita reset ini. Kita ganti jadi yang ada datanya tadi jenis kelamin. Masukkan. Baru statistik boleh kita ambil, enggak, plot saja. Mau gambar stem and leaf atau histogram atau normality with plot, atau di sini kita suruh dia menampilkan plot saja. Oke. Nah, ini baru nampak kan? Nah, ini dia histogramnya. Nah, ini stem and leaf. Nah, ini perhatikan ini. Inilah garis sumbu Y, sumbu X. Nah, ini dia menyebar. Karena datanya sikit. Nah, sikit karena dia 1, 2, 3, 4, 5. Itu aja. Dan ini berarti tidak ada yang memilih 1 ini. 2, 3, 4, 5 aja. Nah, satu lagi. Kiki plot kayak gini. Inilah kiki plot. Ada titik 0. Ada garis di titik 0. Ditarik dia. Ada di bawah ini minus. Ini di atas positif. Dia menyebar di atas dan di bawah ini. Nah, ini dia. Ada di atas, ada di bawah. Itu kiki plot. Kalau dia PP plot, mana PP plot? Oh, tidak ada di sini ya. QQ plot ini dia. Kalau yang ini namanya stem and leaf. Plot stem and leaf. Ya, oke. Jadi begitulah ya weh. Sampai di sini dululah pertemuan kita. Mudah-mudahan membawa manfaat. Nah, sehat-sehat kita semua. Hidupkan kamera. Kita absen dulu. Ayo lihat weh, lihat. Ayo weh.
Awak foto muka kalian yang ganteng-ganteng itu dulu, yang cantik-cantik. Gak tidur kalian kan di tunggu alamak, terekam pula suara awak. Tunggu kita matikan dulu.